Sekarang kita akan mulai pelajaran tentang perbandingan. Nah, ada beberapa cara untuk menulis perbandingan. Yang pertama, dalam bentuk kalimat. Contohnya, 1:3. Ya, dalam bentuk kalimat kita bisa menulisnya 1:3. Nah, sedangkan dalam bentuk pecahan kita bisa menulisnya 1/3. Nah, ini dalam bentuk pecahannya. Untuk bentuk simbolnya kita bisa menulisnya seperti ini, 1.23. Nah, jadi ada 3 cara menulis perbandingan. Pertama bentuk kalimat, lalu bentuk pecahan, dan bentuk simbol. Oke, saudara dan saudara, sekarang kita masuk contoh soal ya. Perhatikan. Di sini ada Benny memiliki 12 kelereng, sedangkan Edo memiliki 16 kelereng. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan kelereng Benny dan kelereng Edo adalah. Nah, sekarang kita tulis dulu perbandingannya. Kita tulis kelereng Benny per kelereng Edo. Nah, tadi kelereng Benny ada 12, sedangkan kelereng Edo tadi ada 16. Nah, angka ini bisa kita sederhanakan dengan cara kita mencari FPB, faktor persekutuan terbesar. Perhatikan ya caranya, kita mencari FPB dengan pohon faktor. Nah, angka 12 kita buat seperti ini, pohon faktor, dan juga angka 16 ya. Nah, 12 bisa kita bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2, 6. Lalu angka 6 kita bisa bagi lagi ya, dengan cara 6 bagi 2 hasilnya 3. Nah, stop sampai sini ya. Nah, sekarang angka 16 bisa juga dibagi angka 2. 16 bagi 2 berapa? Betul, 8 ya. Nah, lalu angka 8 kita bagi lagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, angka 4-nya lagi kita bagi lagi nih dengan angka 2 lagi. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, sekarang kita tulis ya penjabarannya. Angka 12 yaitu ada angka 2, dan 3 ya. Kita menulisnya sampai ujung di bawah sini saja, tidak usah sampai ke atas ya. Nah, angka 2-nya ada berapa? Ada 2. Nah, angka 2-nya ada 2. Kita tulis 2-nya di atas ya. Jadi 2-nya ada 2 kali. Lalu dikali angka 3. Sedangkan angka 16 ya, ada berapa angka 2-nya? 1, 2, 3, 4. Angka 2-nya ada 4 kali ya. Jadi tadi 2 yang di sini ini sebanyak 2-nya ada berapa? Sedangkan 4 ini ya, dari sini 2-nya ada 4 kali. Jadi 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita akan menentukan FPB-nya ya. Pertama, anak-anak lihat dari angka 2 pangkat 2 dikali 3 dan 2 pangkat 4. Cari angka yang sama. Yang 12 dan 16 juga punya angka keduanya. Angka berapakah itu? Betul, angka 2 ya. Nah, ini. Nah, 12 dan 16 sama-sama punya angka 2. Nah, untuk FPB kita ambil dengan pangkat yang terkecil ya. Di sini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 4. Jadi, mana pangkat yang kecil? Nah, betul, yang di atas ini ya, 2 pangkat 2. Berarti kita tulis di sini ya, 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa sih?
Sama saja dengan 2 dikali 2 ya. 2-nya 2 kali. 2-nya 2 kali. Berapa 2 kali 2? 4 ya. Nah, ini jadi FPB. Jadi FPB-nya kita bisa dapatkan yaitu angka 4. Nah, sekarang tadi angka 12 dan 16 bisa kita sederhanakan ya. Jadi dibagi angka 4 dibagi angka 4. Nah, begitu. Jadi di atas sama, di bawah juga sama. Sama-sama dibagi angka 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Per 16 dibagi 4 hasilnya 4. Nah, inilah hasilnya 3/4. Atau ya bisa kita tulis perbandingan antara kelereng Benny dan Edo adalah ya. Jadi perbandingannya adalah 3/4. Nah, mudah sekali ya. Semoga anak-anak bisa memahami materi tentang perbandingan. Oke, sekarang kita masuk contoh selanjutnya ya. Perhatikan, di sini ada Ayu mempunyai 20 buku, sedangkan Tia mempunyai 30 buku. Pertanyaannya, yang pertama, perbandingan buku Ayu terhadap seluruh buku Ayu dan Tia ya. Di Ayu. Nah, kita tulis berarti di sini. Buku Ayu ya, buku Ayu terhadap ya seluruh buku Ayu dan buku Kia. Nah, berarti karena kita seluruh berarti kita jumlahkan ya. Buku Ayu ditambah dengan buku Kia. Oke. Sekarang kita tulis buku Ayu berapa jumlahnya? Betul, 20. Nah, tadi tulis lagi buku Ayu ditambah buku Kia. Buku Kianya ada 30. Sekarang kita tinggal jumlahkan. Yang atas tetap ya, kita tulis lagi 20 per 20 ditambah 30. Hasilnya betul 50. Nah, jadi hasil perbandingannya adalah 20/50. Tapi angka ini bisa kita sederhanakan ya dengan cara kita cari FPB. Nah, anak-anak bisa langsung cari angka yang bisa dibagi dengan kedua angka ini ya. Bisa dibagi 20, bisa juga dibagi dengan 50. Angka berapakah itu? Betul, angka 10. Ya, berarti FPB-nya 10. 20 dibagi 10 hasilnya 2 per 50 dibagi 10 hasilnya 5. Jadi 2/5 ya. Jadi ya perbandingannya adalah adalah 2/5. Nah, mudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ya pertanyaan yang B-nya. Masih soal yang sama, yaitu Ayu mempunyai 20 buku, sedangkan Kia mempunyai 30 buku. Pertanyaannya adalah perbandingan buku Kia terhadap selisih buku Kia dan Ayu. Caranya kita tulis di sini. Berarti buku Kia ya, buku Kia terhadap selisih, karena selisih berarti kita kurang ya, antara buku Kia dan buku Ayu kita kurang. Buku Kia kita kurangkan dengan buku Ayu ya. Nah, buku Kia ada berapa tadi? Betul, ada 30. Kita tulis 30 per buku Kia-nya lagi kita tulis 30 dikurang ya buku Ayu. Buku Ayu ada 20. Nah, berarti kita tulis lagi nih 30 per 30 dikurang 20 hasilnya 10.
Nah, jadi hasil perbandingannya adalah 30 banding 10. Bisa kita sederhanakan lagi dengan cara kita cari STB atau angka yang bisa dibagi dengan kedua angka ini. Angka berapa? Betul, angka 10. Kita bagi dengan angka 10. 30 bagi 10 hasilnya 3. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, jadi 3 banding 1. Bisa kita tulis di sini. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 1. Mudah ya, semoga anak-anak bisa memahaminya. Semangat! Oke, soleh dan soleha, sekarang kita lanjut ya. Perhatikan contohnya. Perbandingan uang Dayu dengan uang Beni adalah 8 banding 5. Nah, uang Beni sebanyak Rp20.000. Pertanyaannya adalah berapakah uang Dayu? Nah, kita tulis perbandingannya dulu ya. Antara uang Dayu berbanding dengan uang Beni. Ya, uang Dayu berbanding dengan uang Beni. Di mana perbandingannya adalah 8 banding 5. Ya, 8 banding 5. Nah, uang Beni sebanyak Rp20.000. Rp20.000 uangnya Beni. Kita tulis di sini uang Beni. Rp20.000. Sedangkan uang Dayu yang akan kita cari ya, berapakah uang Dayu? Berarti belum diketahui. Titik-titik berarti ya. Nah, perbandingan ini bisa kita ubah dalam bentuk pecahan, ya. 8 banding 5. Jadi 8/5. Nah, yang di bawahnya bisa kita bentuk lagi menjadi pecahan menjadi titik-titik per Rp20.000. Oke, kita ubah ya ke dalam bentuk pecahannya. Nah, sekarang kita akan mencari nih berapakah titik-titik di atas ini dengan cara perkalian silang ya. 8 dikali Rp20.000. Kita tulis di sini ya, 8 dikali Rp20.000 per, nah, angka 5 kita tulis di bawah. Nah, sama dengan, angka 20 sama 5 ini bisa kita bagi ya, dengan sama-sama kita bagi angka 5 ya. 20 ya, kita 0 yang ada di belakang 3 ini kita simpan dulu. 20 bagi 5 hasilnya 4 ya. Nah, 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, berarti 0 ada 3, kita pindahin lagi ke atas. Menjadi nilainya 4.000 ya. 8 dikali 4.000 hasilnya 32.000. Dibagi 1 menjadi tetap angkanya 32.000. Kita tulis dulu nggak apa-apa. 32.000 ya. Ini 1. Nah, jadi 32.000. Jadi uang Dayu adalah Rp32.000 ya. Kita tulis di sini. Jadi uang Dayu adalah ya. Di sini kita tulisnya ya Rp32.000. Begitu. Mudah ya, semoga anak-anak bisa memahaminya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Pertanyaannya, perbandingan umur Siti dan Ayah adalah 2/7. Nah, jika umur Siti 12 tahun, pertanyaannya, maka umur Ayah adalah berapa? Kita tulis lagi perbandingannya ya. Perbandingan antara umur Siti berbanding dengan umur Ayah. Ya, kita akan membandingkan umur Siti dan Ayah, di mana perbandingannya adalah 2/7 ya. Kita tulis di bawahnya 2/7. Nah, jika umur Siti 12 tahun, umur Siti 12 tahun, maka umur Ayah berapa tahun? Nah, umur Ayah berarti kita cari berapa tahun ya. Caranya kita ubah dulu nih ya, dalam bentuk pecahan, berarti menjadi 2/7 sama dengan, nah yang ini kita ubah juga 12 ya, 12
per titik-titik ya. 12 tahun banding titik-titik karena belum diketahui ya. Nah, sekarang kita kalikan silang lagi ya. Kita lihat di sini kosong ya, titik-titik. Berarti yang dikali silang yang sebelah sini ya. Sebelah sini tidak bisa dikali silang karena di bawahnya tidak ada angkanya. Jadi yang kita kali silang adalah yang ini ya. 12 dikali 7 per berapa? 2 ya. Nah, kita lihat, kita bisa membaginya lagi nih. 7 bagi 2 tidak bisa ya, tidak bisa kita bagi. Nah, 12 dibagi 2 bisa kita bagi ya. Kita cari angka yang bisa dibagi kedua angka tersebut, yaitu dengan dibagi angka 2 ya. 12 dibagi 2 kita coret tinggal 6 ya. 2 bagi 2 tinggal 1. Nah, sekarang tinggal di atasnya tinggal angka 6 dikali 7. Berapa nih? 6 kali 7 per di bawahnya tinggal angka 1. Berarti 6 kali 7 betul 42 ya. 42 dibagi 1 betul 42 tetap ya. Nah, maka ya jadi umur ayah adalah berapa tahun tadi? 42 tahun. Adalah 42 tahun. Nah, ini dia. Mudah ya, semoga anak-anak bisa memahaminya juga. Semangat. Perbandingan jumlah. Untuk memahami materi perbandingan jumlah, coba perhatikan contoh berikut ini. Perbandingan kelereng Angga dan Una adalah 2:3. Jumlah kelereng mereka 40 butir. Berapakah banyak kelereng Angga dan kelereng Una masing-masing? Jadi, dalam soal tersebut yang diketahui adalah jumlah kelereng Angga dan Una. Nah, untuk mencari banyak kelereng Angga dan Una masing-masing, kita tuliskan terlebih dahulu. Yang diketahui kelereng Angga banding kelereng Una adalah 2:3. Kemudian, dalam perbandingan jumlah, perbandingannya kita jumlahkan. Berarti di sini jumlah perbandingan adalah perbandingan ini kita jumlahkan 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian dalam soal lagi jumlah kelereng mereka 40 butir. Berarti di sini kita tuliskan jumlah kelereng sama dengan 40. Kemudian yang ditanyakan banyak kelereng Angga dan banyak kelereng Una masing-masing. Nah, teman-teman, untuk menghitungnya kita gunakan rumus berikut. Rumus perbandingan jumlah. Banyak benda sama dengan perbandingan yang dicari dibagi dengan jumlah perbandingan dikali jumlah yang diketahui. Sekarang kita cari satu-satu. Yang pertama kita cari banyak kelereng Angga. Kita gunakan rumus yang tadi, perbandingan yang dicari. Yang akan kita cari kelereng Angga terlebih dahulu. Berarti perbandingan kelereng Angga adalah 2. Kita tulis 2 dibagi jumlah perbandingan. Tadi jumlah perbandingannya sudah kita peroleh 5. Berarti di sini kita bagi 5. Kemudian dikali jumlah diketahui. Tadi sudah diketahui jumlah kelerengnya adalah 40. Berarti kita kalikan dengan 40. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita kalikan. Kita kalikan 2 dengan 40. Jadi bilangan 40-nya kita kalikan dengan pembilangnya ya, atau bilangan yang di atas. Sehingga kita peroleh 2 dikali 40. Kemudian yang bagian bawah tetap 5. Nah, sekarang coba kita perhatikan atas dan bawah ada tidak yang bisa kita coret. Ada ya teman-teman. 40 dan 5 bisa sama-sama kita bagi dengan 5. 40 dibagi 5 hasilnya 8. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sehingga yang bagian atas tersisa 2 dikali 8 dan yang bagian bawah tersisa 1. Sekarang kita hitung. 2 dikali 8 16 dibagi 1 hasilnya tetap 16. Jadi kita peroleh
kelereng angga ada 16 butir. Nah, sekarang berarti kita tinggal mencari banyak kelereng una. Banyak kelereng una sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Perbandingan yang dicari, yang akan kita cari adalah kelereng una. Berarti perbandingannya adalah 3. Kita tuliskan 3 dibagi jumlah perbandingan. Jumlah perbandingan tadi kita peroleh 5 dibagi 5. Kemudian dikali jumlah diketahui. Tadi jumlah yang diketahui adalah 40. Berarti kita kalikan dengan 40. Sekarang kita kalikan. Bilangan yang di atas kita kalikan dengan 40. Kita tuliskan terlebih dahulu 3 dikali 40. Kemudian bawahnya tetap 5. Selanjutnya kita lihat atas dan bawah ada tidak yang bisa kita coret. Sama seperti tadi ya, 40 dan 5 bisa kita coret. Kita bagi dengan 5. 40 bagi 5 hasilnya 8. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Sehingga yang bagian atas tersisa 3 dikali 8 dan yang bagian bawah tersisa 1. 3 dikali 8 hasilnya 24, dibagi 1 hasilnya tetap 24. Nah teman-teman, jadi sudah kita peroleh banyak kelereng angga 16 butir dan banyak kelereng una adalah 24 butir. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Jangan lupa untuk rumus perbandingan jumlahnya dituliskan dalam buku tulis kalian ya. Selanjutnya kita akan belajar perbandingan selisih. Misalkan ada sebuah soal. Perbandingan uang Salwa dan Zahra adalah 5:7. Selisih uang mereka Rp20.000. Uang Salwa dan uang Zahra masing-masing. Nah teman-teman, selisih bisa disebut juga dengan perbedaan. Jadi beda uang Salwa dan beda uang Zahra itu 20.000. Nah selisih diperoleh dengan mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Nah untuk menjawabnya kita tuliskan terlebih dahulu. Dari soal kita peroleh diketahui uang Salwa banding uang Zahra adalah 5:7. Kita tuliskan. Kemudian karena ini perbandingan selisih, maka kita cari selisih perbandingannya. Nah selisih kita peroleh dengan mengurangkan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Perbandingannya adalah 5 dan 7. Berarti kita kurangkan 7 dengan 5. 7 dikurangi 5. Hasilnya adalah 2. Kemudian diketahui lagi selisih uangnya adalah 20.000. Nah kemudian yang ditanyakan banyak uang Salwa ada berapa dan banyak uang Zahra ada berapa. Nah teman-teman, untuk menjawabnya kita gunakan rumus perbandingan selisih. Rumusnya sama dengan perbandingan jumlah ya, hanya yang berbeda di bagian penyebutnya. Di bagian bawah kita bagi dengan selisih perbandingan dan dikalikan juga dengan selisih yang diketahui. Nah sekarang kita cari masing-masing uang Salwa dan uang Zahra. Yang pertama kita cari terlebih dahulu banyak uang Salwa. Kita masukkan dalam rumus. Perbandingan yang dicari, kita akan mencari uang Salwa. Perbandingan uang Salwa adalah 5. Berarti kita tulis 5 dibagi selisih perbandingannya. Tadi kita peroleh selisih perbandingannya adalah 2. Kita tuliskan 2 dikali selisih diketahui. Tadi selisihnya diketahui 20.000 dikali 20.000. Kemudian kita hitung, kita kalikan 20.000 dengan bilangan yang di atas. Berarti kita peroleh 5 dikali 20.000. Kemudian yang bagian bawah tetap 2. Sekarang kita perhatikan atas dan bawah ada tidak yang bisa kita coret. Ingat ya teman-teman, mencoret atas dan bawah maksudnya adalah membagi dengan bilangan yang sama. Kita lihat ternyata ada ya teman-teman.
20 dibagi 2 hasilnya 10, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga yang bagian atas tersisa 5 dikali 10.000, kemudian yang bawah tersisa 1. Sekarang kita hitung 5 dikali 10.000, hasilnya 50.000 dibagi 1 berarti tetap 50.000. Jadi kita peroleh banyak uang Salwa adalah 50.000. Selanjutnya kita cari banyak uang Zahra. Sama seperti tadi, kita gunakan rumusnya. Perbandingan yang dicari, yang akan kita cari uang Zahra, perbandingannya adalah 7. Berarti kita tuliskan 7 dibagi selisih perbandingannya. Tadi kita peroleh, kita tuliskan 2 dikali selisih yang diketahui. Tadi diketahui selisihnya adalah 20.000. Sekarang kita kalikan atas dengan 20.000. 7 dikali 20.000 dibagi 2. Kita lihat ada tidak yang bisa kita coret? Ada ya teman-teman? 20 dibagi 2 hasilnya 10, kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga yang di bagian atas tersisa 7 dikali 10.000, kemudian yang di bagian bawah tersisa 1. 7 dikali 10.000 hasilnya 70.000 dibagi 1 tetap 70.000. Jadi banyak uang Salwa adalah 50.000 dan banyak uang Zahra adalah 70.000.